Jadi najis na dua, taingan kata kunci na najis ainiyah, na najis hukmiyah. Makna najis ainiyah diucapkan dengan mata udaya. Nah, bahasa mudah ni. Monya najis hukmiyah, mana dulu bah mata, tapi mata pun najis. Nah, betul. Nah, ini jahat. Kalau dah ini jahat. Jahatnya kan, ada. Tapi nama tu nama darah. Yang tetap datanya maka najis pun ni, najis hukmiyah. Monya najis ini yang ada dulu. Maka dua persoalan namanya. Monya baje mono hanali kagada pun angin. Secara pandangan mata hanali ya najis ainiyah tidak ada, tapi tidak hilang najis hukmiyah. Hukum tetapnya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bisolihin. Allahumma ja'alna ilman nafi'an wa qalban khashi'an ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, sambil kita niat i'tikaf, kembali kajian kita malam ini dalam kitab Kifayatul Ghulam pada persoalan najis. Jadi menyangkut dengan syahadah, rukun syahadah sudah selesai. Sekarang kita berbicara najis. Najis ini perlu kita pahami karena syarat sah salat suci daripada najis. Jadi jika ibadat yang kita lakukan najisnya tidak bersih, berarti tidak memenuhi syarat dan masyrut. Jadi ketika syarat dan masyrut tidak ada, maka tidak menghasilkan. Itu mirip seperti sebuah mobil, sebuah kendaraan, dia sudah ada tapi mesin minyaknya tidak ada, jadi nggak bisa jalan dia. Jadi di dalam ibadat ketika najis tidak kita pahami, ini tidak mungkin mencapai hasil daripada ibadat karena syarat tak terpenuhi. Kalau begitu, bagaimana memahami najis ini? Mari kita melihat berbagai teks dalil dalam pikiran para fuqaha, tentu berdasarkan dalil-dalil yang nas. Faslun pada menyatakan najis. Jadi najis itu terbagi dua bahagi. Pertama ada najis besar, kedua ada najis kecil. Ini dilihat sisiin benda itu, ada dua, ada besar, ada kecil. Kenapa dibagi dua? Karena cara membersihkan besar dengan kecil itu berbeda. Adapun najis yang besar itu yaitu anjing dan babi, itu sumbernya. Jadi anjing, babi itu sumbernya najis besar. Anak bagi keduanya tidak mesti babi. Ada berkembang biak antara babi dengan anjing, lahir anaknya, atau barang yang jadi daripada keduanya, maka yaitu disebut adalah najis yang besar juga. Jadi cara membersihkannya, sekali dengan tanah, 6 kali dengan air. Jadi air, tanah yang sudah kita campur. Kenapa harus kita berikan tanah di dalam air yang bercampur? Yang pertama perintah, yang kedua tanah adalah benda yang bisa membunuh kuman yang disebut dengan cacing pita. Jadi cacing pita itu dia tidak bisa terbunuh selain dengan tanah. Maka dalam agama dia sama dengan tanah. Jadi menyamakan gesama. Jadi siga kan, ia yang bercampur dengan tanah 6 kali dengan air yang suci.
Adapun najis yang kecil itu yaitu kencing dan berak dan darah dan nanah dan lain daripadanya, seperti tahi binatang dan tahi burung dan lainnya. Jadi kalau sumber najis kecil ada dari kencing, berak, darah, nanah, darah hengke, darah lumo kan. Nah, jadi nyan mandum najis. Najis kecil ini cukup dengan membersihkan dengan air. Jadi menyadari anjing babi mono penyelesaiannya berbeda. Dia harus dengan tanah. Sekali yang bercampur dengan air, yang lain adalah dengan air yang mutlak, air suci lagi menyucikan. Adapun kencing, darah, nanah, nyan mandum-mandum najis kecil atau disebut najis pertengahan. Kalau kita bagi najis 3, nanti ada najis mukhafafah. Jadi tidak sebut lagi najis ini ringan, disebut najis pertengahan, maksud najis kecil. Jadi kaki ra'i arah'e, unsur yang harus dibersihkan ada 3. Nah, bagaimana supaya suci? Lihat tatuh tarha. Harus menghilangkan 3 unsur. Pertama rasa, kedua warna, kelih bayang. Jadi menyatara matang na leheboh unsurnya berarti galang leh. Karena kita nanti rasanya mungkin perasaan. Kendak rasa tak cilet bacu. Jadi kena panca indera. Kemeri matang luan. Kita berarti me matang luan nak leh. Berarti hana suci. Dibanti beli. Olian menyasar hadis Nabi itu sisi sifat, tapi sisi niat harus kita niat. Baru suci dia, untuk membedakan suci orang beriman dengan tidaknya adalah pada niat. Innama a'malu biniat. Menyamanan tarahnya suci secara agama, apa yang harus kita lakukan? Pertama niat. Kedua, bendanya adalah alatnya air mutlak. Ketiga, baru menghilangkan 3 sifat tadi. Bila unsur ini tidak terdapat dalam penyucian hadas kecil, maka dia belum disebut suci daripada hadas kecil, najis kecil. Jadi ketika belum suci, bagaimana kita salat? Karena syarat salat suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, bersih dari najis besar, bersih dari najis mutawasitah atau najis pertengahan. Jadi cara menghilangkan kelih unsur mana? Rasa, warna. Matang na matang na warna, matang rasa, nya berarti kalau beli. Jadi waktu tarah ya nak li. Maka di dalam hukum nanti sunat bagi yang menyuci beraknya, sunat gerhem. Nah, sebelum tarah. Taran, bahasa Aceh taran. Pakot monya hana ta lakukannya hana abe. Lihat tarah itu belikut becutreun mehana ta gerhem. Karena kotoran dia muncul dari belakang kembali, monya hana ta urut, hana ta gerhem, itu biar becutreun ba ujung kendang lu bandar semayang. Nyaku yang jid persoalan urangnya pakan urang semayang le akai hana mubah, urang semayang le ganyan urang semayang le tapi tingkah hana god. Padahal Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Haliru buruk bahasa lain, kejahatan kriminal hanali baurunya. Pakan cit ke semayang na apa yang hana bere ayat atas semayang. Berarti salat belum melengkapi instrumen salatnya, termasuk syarat salat bersih dari najis, bersih dari hadas. Jadi memang waktu tarah kan BO pekerjaan tapi imbas dia. Jadi menyetatuh nyanyan maunya kita nyoda kebiasaan hanabih nyanyan mihana taran.
Yang kejut sunat taran, sunat dah gerhem. Urang awal gerhem. Gerhemnya yang ketujuannya habis itu biinya. Jadi mehanat dah gerhem habis. Pulang gabuk-gabuk dapat so kembali. Dia di belakang itu biarlah. Luar kamu naji, ibadah semayang. Jadi menyanyian hana bersih, hana suci, imbah jo lain. Menyai anak miat dituh bak lantai. Kiban cara ada pegli. Menyatap lai ia, mutamah luah najiji. Kiban secara pegat dari najis ainiyah dijadikan kepada najis hukmiyah nanji. Makna najis ainiyah deh takalan bak mata ule nyanduh edica nyanduh ia anak mian nyanduh anak mian nyanduh pae mesti. Caranya bagaimana? Peglih dia pegat ke najis hukmiyah. Moya istilah tanya kota tak sampuh ile tak pakai tisu ile tak pel ile kaglih na di mandu. Buh air bersih. Pel segatri kahana dile. Kali itu baru taplak ia suci sekali lagi, baru lantaian disebut suci. Tapi minyak ia anak minyak nyopat ubeno masih 10 cm. Taplak juga ia nyonya bantabah jamaah kan. Ijak mandu. Berarti jatah najis 10 cm, jid 10 cm. Dan semayang tri, tawik-wik tri bak lantai rumah. Dari masjid jadi menjama madu. Seperti jama madu maka ibadat tidak memenuhi syarat. Bagaimana mungkin salat itu mendapat hasil? Darah najis. Muka tanya muka angkut. Nyen peng ataupun urung blongkut lah. Ni tanya maklumlah kita tinggal no berhubungan dengan angkut darah angkut. Yang pengnya dah tak langkeh. Kamu darah kan? Napa duga ramah kapengnya? Dan semayang bagi cara semayang suci dari najis. Man tempat kada tanggung. Artinya ka berhubungan dengan tubuh. Tak tanggung najis dibantah salat. Nya ke persoalan perkara ji kecil tapi nilai ji imbas ji bahaya. Nyan dasar-dasar inilah yang harus dipahami. Lalu najis ainiyah makna najis yang deh bak pandangan mata. In asal kata ainon bahasa Arab. Ainonnya mata. Ainiyah dibangsakan kepada yang deh bak mata. Oh yang deh. Berarti jelas nyampu dicak nyampu anak mian. Nyampu darah deh najis. Buka. Awal darahnya deh. Najis yang tu dalam tak temung peglih secara hukum syar'i. Iput liangin kah, gadah keroi kah, nyan pekeh lantai nyan kah suci, pekeh bajian nyan kah suci, tidak. Dari najis ainiyah berpindah kepada najis hukmiyah, bak hukum matang tetap bernajis. Kenapa? Belum menyucikan secara syar'i. Jadi gadah mana tergadah. Nah, makanya dalam bahasa Syah awalan jadi dalam bahasa Syah ada awalan. Awalan dipersisang hang dan kupau nyan awalan. Akhiran an, akhiran ing. Terhilang. Hilang, dihilang, menghilang, dihilangkan, menghilangkan. Terhilang. Ini kan beda. Walau terhilang karena menobut udara kagada, mesti etika menona tetupuinan. Tapi tidak kali kedua nanti. Tapi lantainya kan katanya pegada, tergada. Berarti bak lantainya matang sebut najisnya, tapi hukumnya adalah najis hukmiyah karena berpindah dari ainiyah menjadi hukmiyah. Kenapa masih bernajis pada hukum? Karena belum ada kewajiban membersihkan sesuai dengan prosedur syar'i. Jadi walaupun tanya bak luar yang hana duh najis menyaurung dang toh iya. Nya menyahana dinding ngayang kan pasti percikan ipa. Luar hana dah hilak.
Dung semayang, tak semayang, dua menajis. Oh, nak dah tidak. Dua darah. Percikan bakfanya, tak tembang kena dalam masjid. Maka menyetatuh nyan nalu ke? Tak ada maksudnya, nyan otomatis percikan ipo. Kecuali nak usaha dinding yang reka, ni hana ipo. Cara je kiban. Sila lu tanah helaya. Liah tanahnya baru tak berudu. Karena hukum najis satu hukum, hadas besar satu hukum. Maka itu merupakan munya mana junub dua buah rukun dah tempat di bak tempat yang hana najis. Betul ke? Urunyan gitu iya. Gimana junub? Bagi urunyan pada rukun mana junub lah. Pertama pergelih najis, kedua merata niat, ketiga meratakan air seluruh tubuh. Bahkan niat menyuci harus terpisah karena hukum bersuci dia sebut hukum yang lain. Jadi bisa saja urung merah tira gemano junub tira getoinya. Tira getoinya kake geraknya ngan iya mano junub ayo dakun. Tiga. Sahkah menghilangkan najis? Tidak. Kenapa? Najis satu hukum, rafa hadas besar satu hukum. Maka harus pergelih najis hilang. Di dalam najis benar niat, pota niat nawaitul istinja'a minal bauli wal ghaiti. Tengah jalung pergelih dari hak najis dan ya, jadi benar niat yang dalam hati baru tak pakai air mutlak, air yang suci lagi bicikan. Jadi baru disebut suci secara hukum. Kah enan ile enak pertanyaan? Pak mana? Dan kamar mana tu? Nanda mana? Yang kejual. Cuman kan harus jaga lantainya. Percikannya kerja orang awai. Hilap ke pakai mengkleh sabahnya. Hilap lawitinya. Baik, puik balantai je. Sebab menyata gila lantainya dalam suci. Nya menajis mandum. Kebantik tak bersuci lah. Iya kaipa kenan mandum mah. Yang kenyan monyanyan dikhawatirkan minan dah semana hana tente suci baje. Ini logika kamaahnya tak dua. Satu okeylah kai kagadah mana rak likut bagian belakang. Kalih tagah kabeh hiji. Iya. Ipa di lantainya nyan ban sabah lantai ipa kan. Yang percikan madu. Darah dah minan. Berarti lantainya bernajis. Gimana darah baja banyak? Yang kejip menyabur sucinya hana aman kecuali terjaga. Menyalawisi hana aman. Mana aman yang inan kotoran mendung. Jadi harus dah pisah. Monya karhut mono aki peh darah. Nah, karena yang bak lantainya kabar najis saja. Yang ke yang jid ke persoalan orangnya kan ada tabi'u lagi nya imbas hal lain. Gaya menyetarah baje lebih baik tak pisahlah. Entri menancit baje dan yang ragam. Gepetaho la ember le urinang. Ya kan? Ina baje nak mi ina lu ni ini tak kenang iya. Okeylah kita tanya hana kenang iya. Bila baca demi kena ya, gebet tahu kena, madu mana je? Gimana semayang tu? Yang kecil waktu kita baca Maliki Yaumiddin ingat lain baca memang hana suci. Beda gelih dengan suci. Awak Cina gelih tapi hana suci je. Jadi munya sucinya adalah secara hukum. Munya gelih dalam pandangan manusia bersih. Munya hukum hana merupa
bersih, anak suci, anak sah pak hukum. Oh, dan darah lewat tiga mana je harus ekstra hati-hati dah jaga. Tapi menyata petahok, nyan otomatis. Bak bajanya menaji. Kerja orang awamnya je kecucu ke kan. Kecucunya kan mengkleh, ia kepetren kan. Mana? Ini harus hati-hati kerana bak bersucinya ada imbas je, ada konsekuensi hal lain je. Yang kejut punya teman mana je, punya hukum asal dalam hadis Nabi, Nabi tidak pernah kencing berdiri kecuali satu kali karena sakit. Artinya pakaian Nabi kan pakaian beda dengan pakaian kita yang dua persekara kedua. Kitanya tak pakai luar kepada dua. Jadi menyamanan cara ni tak usah cara lain. Lu kata ada menyata yang lah hukum kagak tahu ia dua. Karena urang dua ia habis. Jadi yang penyakit, nya urang dah biasa penyakit meran. Ya. Karena kata ada cara ni ya hilak dua. Entre betul dan apa? Karena percikan mana kan ditakutkan. Percikannya nipa. Yang kejadian makruh ada 16 tempat makruh kita berkencing, termasuk berdiri, berhadapan dengan angin, di ruang terbuka. Bahkan menyang angin tidak tahu ia kaipa kan. Ipa balu ke. Anak suci. Jadi menyata yang mau hukum, ya lebih baik dua. Cuma kita bancara bulu mana? Menyata mau itu je tak sulu kan. Cuma punya model tajak berjalan ini mandung dia pakai luar. Cuma kaibohnya ada masalah deh. Karena dinding kan. Anak ipa deh. Yang kembali bagdanya puna yakin dah anak ipa. Yakin. Suci punya yakin ipa. Hilak luar arah ki. Mana. Jadi menyata yang mau hukum dua lebih kat. Yang kejut ulama-ulama wai meja keruh. Mudah bagdu, mesti tajak warap tajak umrah, mesti tajak wajib. Ide water close ide, WC ide, toilet ide hana berdiri, mandum dua. Karena pakaian orang Arab kalau genyo jitit tinggal silak, kabeh dah. Pakaian dia luwali. Kibat. Jadi menyamanan disesuaikan. Bedua gerahim lerahan. Sebab punya percikannya punya kata dah, yang jelas itu. Yang kejut bagi tanya pengurus masjid, tak pegat tempat tu ia karena jamunnya le urang dang benar solusian. Ke yang dua benar, ke yang dang benar. Karena dunia kan berubah dia, keadaannya berubah. Jadi berubahnya bagi kitanya harus mampu membaca kebutuhan zaman, baik ketinggalan zaman. Jadi menyata pegat madung dua sayang ada orang pakai dulu kan. Anjir ke pasti apa ya. Jadi menyatanya sogat dua ya dua. Dan dalam hadis Nabi yang pernah kedua Nabi kita punya. Kecuali yang nak dalam siga nyan karena Nabi sakit anjir kedua. Yang kedua hukum inan adalah lil jawad untuk menunjukkan bahawa bukan hukum haram berdiri. Ia dua kulah ma'u kulataini dalam istilah bahasa Arab nyan ukuran iya. Ia sabab do akwa nya punya punuh sabi-sabi. Monya ia nyo kayu bacuknya hana truk le sabab do akwa. Inoi tulis 600 mili. Wati ka kurang hana truk le kan. Rut sesuatu kena etija. Mana ji? Kibanciknya nak ia dua kula, bak surah ianya 60 mili, tak pegak peluk je baik 600 mili, tak pegak 1000 mili. Dak kurang matang sebut dua kula. Ia dua kula, punya ukuran liter yang 200 liter. Menyepunuh sabi-sabi, ya air itu disebut dua kula. Apa yang membedakan dengan air yang tidak sampai dua kula? Dia tidak boleh memasukkan benda yang bisa mengubah air yang masuk najis disebut air itu bernajis bila lebih dua kula. Masuk najis bila berubah itu disebut juga air itu bernajis. Tapi menyahana berubah rasa warna
air itu masih bisa digunakan untuk berwudu. Nyan ia sabah kurung likut tayo. Nyan ia sabah kurung nyan tagrung tamano kenan hanapa. Na di samping dia tak tu semayang ayat oleh mata. Je. Karena nak berubah ni karena ia le. Mamnya ia monomin berarti hanya tak calu. Menyerut lagi ya bernajis mendung. Jadi menyamanan ia dua kula, ia pas 200 rite, bak posisi 200 rite menyeka kurung 200 rite hanjit lita calua. Monya katanya perle ia tambai 2 kula habis-habis benar, maka ia benar 250 rite. Ya menalah kurang ni. Bak laundrynyan kembali ke teori ilmu hadis. Dak mayari buka, yang ragu tinggalkan. Kira-kira laundrynya hanya yakin beda jauh kanan. Teman menyebut tanya sabi-sabi ragu, pertanyaan ke pun tajuk. Jadi dak tajak usare kai tulis ragu-ragu mundur. Jadi hanya kepi kehidupannya dalam ragu. Kedua, menyuruh kai tulis sesuai dengan syar'i dia bersuci, tanya hanya masalah le. Bila keliru dia tanggung jawab. Jadi hukum itu juga tidak truk mendetil ke pariksa juga tidak, karena hukum itu adalah nahnu nahkumu bidawahir, bagi hukum yang deh-deh. Nah, ditanya tidak ada tugas memeriksa secara rinci, kenapa masing-masing memiliki tugas dan kewajibannya. Orang yang semerah, laundry bahasa orangnya, dia wajib kemurno ilmu tentang semerah kutuki baca kau. Mana dosa gini? Nyampe ke betah aja. Nah, kebetaho artinya bernajis dengan tidaknya. Tapi menyaka kebetaho, ya, tak bermasalah. Cara aja je, dicucuk. Yang kejit, nah ini tulis laundry syar'i. Apa yang berbeda je, dicucuk. Nah, ikut laundry syar'i. Cuman menyampai baju katanya pakainya hana bernajis, tidak perlu dah cucuk. Memang hana najis. Pertamanglah mesin diputah nama tanah karena hana najis. Yang gayu cucu benar hana najis. Mama jatah hana najis. Hana buku. Man yang dia tu benar kan punya petahok macam kau. Pada tayang buat urang temarahnya naknya kibar aja nak nanda petahok nanda jampu. Nya urang laundry yang tu. Mam punya baju ni petahok kontrit nya baju dumnya pai turi tanda. Tengah nai buh tanda roi kah? Baik bertukar baju itu, mesti baju itu memang boh. Baju gop pun boh, baju gop belum nak 7 boh, 3 mesti bertahun. Pakai turi tak ada. Kan awak nak tanda roi kan, ibu tanda. Pi bertiga, karena jika jatah mesin 5 kilo, mesin 10 kilo, mana mungkin ni arah lain apa? Jadi ukurannya yang 6 kilo. Aman secara dagang rugo kan? 3 putaran dipna habis listrik. Habis masa. Nah, itu sudah bicara dalam pandangan ekonomi dan pandangan praktis dan dinamis dalam ekonomi. Dubai yang kata kohen. Baik. Islam adalah agama solusi. Sesuatu yang sudah umum bala itu dimaafkan, kecuali yang masih bisa dipisahkan. Yang gekeun ka umum bala itu dimaafkan. Lagi najis BO, menteri darah BO. Najis tetap man dimaafkan. Nyan ka umum bala gekeun. Umum bala mana tidak bisa dipisahkan lagi. Hanya mungkin tak sama bantah belah. Kau menang pun je. Nyan hana masalah ka dimaafkan karena nyan kaitan mang dalam umum bala istilah ji. Ka melekat dengan kaitan mang dalam darurat. Nya hana apa ke. Jadi berencana sama padi ni. Apa pada nya kaum membala ke. Islam kan agama solusi, jina solusi mandu. Nyan kaitan dalam kalimat ad-daruratu tubihul mandura. Dalam teori darurah ada 4. Yang pertama teori umum, ad-daruratu tubihul mandura. Yang kedua, ma ubiha li daruratin yuqadaru biqadariha. Artinya sesuatu alasan hukum yang diberikan harus ada teori hukum, ada dasar hukum. Mengistilah hukum bak negara ada konsideralnya. Teori di dalam agama adalah sesuatu yang mudarat itu dibenarkan karena umum bala.
Tapi ingat, umum bala itu juga ada batas, karena masuk dalam darurah tidak selalu. Jadi ada musiman ya. Ketika musim sudah bisa dikoordinir, sudah bisa dijaga, itu berlaku hukum yang lain. Jadi selama darurat dibenarkan karena darurat. Jadi najis na dua, tak ingat kata kunci na najis ainiyah, na najis hukmiyah. Makna najis ainiyah ditakala dengan mata ulai. Bahasa mudah haji. Munya najis hukmiyah hana dih bak mata, tapi mata menajis. Betul. Nah, etikak itu. Ni kalau tahu etikak. Etikaknya kan ada. Tapi na mandu minamuno hanatara. Yang tetap lantainya matang najis. Najis pun ni najis hukmiyah. Monya najis ainiyah yang hana dihli. Maka dua persoalan orangnya. Monya baje mono hanali kagada buat angin. Secara pandangan mata hana dule, ya najis ainiyah tidak ada, tapi tidak hilang najis hukmiyah. Bak hukum tetapnya. Jadi harus sempurna, harus menyuci kembali. Jadi pokoknya dijak kan. Jadi menyahana tak boleh dengan secara hukum syar'i, dia tetap sebut najis. Jadi menyabaje orangnya agak cerita mono mesti baje. Ya kata pakai punya bauan segala macam. Ya secara ainiyah hana le menaji. Karena kagli. Tapi hana suci. Ya naji hukumiyah naji. Agak cerita mono dapat soal muthin. Bajanya saboh menaji. Bajanya hana mesti. Kaya dok kenan kan? Kali gosok, kali buhnya warna-warni segala macam kabe. Memang bak pandangan mata nanti najisnya. Nyan gepenan najis ainiyah hanali. Tapi ingat, mantang najis apa terus? Gepenan najis hukmiyah. Bau hukum mantangna, pakan bau hukum mantangna karena penyelesaian kasus pakaian mono tidak sesuai dengan syar'i. Bang. Maka harus dicuci kembali. Memang hebat bersucinya ketika hendak ada apa nak imbas saja itu. Jadi perlu ilmu pengetahuan di dalam perkara bersuci yang harus ketat ya. Buka kabeh mehanali wallahu alam. Ya. Amin ya. Mianya hana bernajis ya. Cuman bulunya disebut bangkai. Beda dalam cara pandang ni. Ada najis, ada bangkai, beda hukum. Binatang-binatang yang tidak ada hukum penyembelihan jika berpisah dengan badannya disebut bangkai. Nah, syarat sah salat harus suci daripada najis dan bangkai. Tidak boleh menanggung bangkai. Nah, bulu kucing itu bangkai. Dia tidak perlu disuci. Dah ke dapat boleh. Karena najis. Jadi menjadi dua bak lumong katanya hana boleh, hana buku. Tapi mia bak pakaian, bak sajadah na boleh. Berarti hanya tak salat bahkan karena bangkai. Contoh kedua. Ticaknya di dua bak bajai. Ini mata udip ticaknya, ticak udip urut-urut. Sah semayang, sah kanakan bangkai. Monya ticak mati sama lengki. Kiban sah semayang, hana pakan hana karena menanggung bangkai. Beda. Mia bulu bangkai. Kembali ke kasus berikutnya. Ada kunci yang kita nyoba pakai dari bulai rimuang. Betul. Dari bak gajah pun, gading gajah dipakai ke cincin, dipakai jangan tiba lan semayang aja tamai karena pakai. Pertanyaan, sahkah gajah hukum penyembelihan? Tidak. Ijo
bulu harimau dipegat ke kunci gantungan. Nah, biasa santri. Tak salah ke menanggung bangkai. Entah sama karena tanggung bangkai. Yang ratnan kena. Karena ji rat menanggung bangkai kena. Yang kerja elemen tu na wujud nam. Hanya hanya tame. Cuman punya teman. Sama bak lagu na tali pinggang dari kulit rusa. Artinya menyambutnya katakan juga teman menyana proses penyucian, tapi dia adalah benda yang binatang yang bisa penyembelihan boleh. Menyarimu hana penyembelihan, hana hukum penyembelihan. Muruang hana hukum penyembelihan. Tak pakai je. Tak mainan sembahyang hanjit. Nah, ho tak kaitan dengan ibadah. Apa banda pegah menoh hanjit pakai manukan. Ketika hanjit bak tempat boleh bak tempat be. Makanya di dalam hukum Islam alamnya nak keseimbangan. Wati Allah hana gepejit haram bak tempat maksudnya boleh bak tempat B. Contoh kameng kena matau kamati dia tak baju pakan hana penyembelihan tacok kamengnya tiap lam engkau je baju je itanya tacok engkau tak baju dia baju engkau je ke kitanya han je karena nah engkau bak engkau nah hak kitanya sama lagi logika setiap mana baju setiap urang baju mana tiap mana di baju tiap urang baju mana pukul urang baju mana atau baju karena mana baju Nah, di dalam hukum ketika terjadi proses maka terjadilah hukum baru dia. Nyo tajib iya suci. Buat tajib kan iya apakah menaji? Dia banyak proses kan? Karena kabar proses. Tapi mia tajib roh juga korangna matang uji. Pakat hana terjadi proses. Jadi menyamanan wati Allah gepu haram bak tempat belum tentu haram bak tempat yang gekun keseimbangan alam kegetanya hanjit kelain je tapi wati hanjit banyak wati tahu ke hakikat dia lambak nanya ke apa benar lumo biraya kenang matau hana tatia haram tak baju jauh lumonya tiak langkulam ija angkut ipaju himerangin raya-raya angkutnya jauh kitanya je ya je angkut cap baju engkut pakan engkut juga sama engkut baju bangki lumau mana oleh dato le dato engkut baju mengkut sunyi tungko jabit mau mujahid sehingga saya juga engkutnya nya tak baju error dulu. Le mujahidnya. Je baju. Je. Padahal baju kan? Ni orang baju error lah punya bahasa kata dak ke. Mangat lah mah. Inilah logika hukum. Jadi menyamanan bulu tadi masuk dalam kategori bangkai. Jadi hanjit lan semayang kan? Pala injit. Baik karena waktu yang memisahkan kita bermaaf.